Kalau dari aku untuk persiapan kuliah, ya intinya bagi teman-teman di luar sana ya semangat untuk mempersiapkan. Emang nggak mudah, emang kadang emang ada capeknya gitu. Tapi jangan lupa untuk istirahat, untuk me time juga. Jadi apapun usaha yang kita lakukan saat ini tuh pasti membuahkan hasil yang terbaik juga ke depannya gitu. Halo Logic Squad, kembali lagi bersama Suara Logic. Suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Aku Bella. Aku Jasmine. Pada episode kali ini kita akan nemenin kalian nih. Kira-kira kita bakal bahas apa ya, Bel? Oh, hari ini kita mau bahas soal persiapan kuliah nih. Dalam nentuin kuliah sama jurusannya tentu perlu pertimbangan yang lebih kan. Seperti halnya kita mau masuk SMA. Nah, pada hari ini kita kedatangan nih kakak-kakak yang keren-keren banget. Halo. Halo. Sebelumnya ada yang kenal nggak nih sama bintang tamunya? Kalau belum, boleh kali kenalin diri dulu. Ya, perkenalin nama aku Irfan Dibemanto dan aku dari kelas 11 3. Ya halo semuanya, perkenalkan nama aku Kania Widiarani Ridwanto Putri dari kelas 10-4. Oke, gimana kabar kalian di hari ini? Baik. Baik. Kesibukan kalian lagi ngapain sih akhir-akhir ini? Untuk kesibukan aku di sehari-hari sih kira-kira ya sekolah tentunya dong. Sekolah terus main bareng temen, terus juga ya belajar dan banyak hal lainnya kayak biasa aja sih. Oke. Ya sama sih, sebagian besar juga ya sekolah, belajar, juga kadang hangout sama temen gitu. Oke, kalian tahu nggak sih jargonnya Suara Logic? Apa Belum tuh? sih. Belum. Apa ya? Let's go dong. Oke, jadi jargonnya kita itu Suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu, gitu. Kira-kira bisa gak nih buat kita coba gitu? Boleh ya dicoba ya. Oke, kita lihat ke kamera ya. Oke. Suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Oke. Nah, menurut kalian nih cita-cita tuh apa sih? Oke, kalau menurut aku cita-cita itu merupakan suatu hal yang harus kita raih di masa depan, dan cita-cita itu penting karena akan menentukan tujuan hidup kita tuh mau kemana dan kita mau jadi apa nantinya gitu. Kalau dari aku sih sama ya. Ya pokoknya cita-cita tuh menurut aku tuh dari aku sendiri sih apa yang kita bakal jadi pada nantinya kita pas sudah dewasa gitu loh. Oke, jadi kalian ini abis lulus SMA ada gambaran gak nih soal apa kayak mau ngapain? Ada dong tentunya ya kita mau kuliah dong. Oke, Kita mau kuliah ya, atau mungkin kayak mau berekreasi gitu kemana, atau kayak lebih bebas kan? Kalau kita sehabis lulus SMA kita kan bisa kayak liburan kemana-mana, ada niatan kayak gitu gak? Itu setelah kuliah nih, jadi fokus ke kuliah dulu sih, itu lebih penting. Oke. Kalian pernah nggak sih kepikiran soal dunia perkuliahan? Ya aku sih emang kepikiran sama dunia perkuliahan, dan pastinya dunia perkuliahan tuh memang beda banget kalau kita bandingkan sama dunia sekolah, dimana lebih bebas aja gitu ya dalam segi aturan, mungkin sistem pembelajaran, cangkupan pembelajaran, dan melatih kita untuk lebih disiplin, tanggung jawab, konsisten juga, inisiatif, itu juga dilatih gitu. Ya kalau dari aku sih tentang kuliah ya. Tentang kuliah ya pokoknya kita tuh di situ ya belajar gimana cara dasar-dasarnya yang pasan untuk kita hidup gitu loh. Untuk kita hidup nanti kita nyari pekerjaan gitu loh. Pokoknya kita mau belajar dasar-dasarnya biar nanti pas kita di dunia pekerjaan kita tuh nggak kaget gitu loh. Dan kita juga udah berwawasan yang luas. Emang kalian tuh mau ambil jurusan apa sih dan kuliah di mana nih kira-kira? Dari aku ya, aku sih rencananya mau kuliah di Binus University di bidang Nusantara dan mau ngambil jurusannya jurusan teknik informatika di bagian bidang cyber security. Ya, kalau aku mau masuk jurusan kedokteran di Universitas Gadjah Mada gitu. Kalau kalian gimana nih? Duh, kalau kita belum ya. Ya, aku belum nentuin sih mau kuliah di mana. Soalnya masih bingung juga kan. Ya betul. Kira-kira alasan kalian mau masuk ke kampus itu apa sih?
Kalau dari aku sih alasan aku mau masuk ke BINUS University karena pertama-tama BINUS juga termasuk salah satu kampus unggulan ya kan, kampus yang memang udah ada namanya dari lama gitu loh. Dan juga ada dari keluarga juga sih, dari keluarga pokoknya ada juga lah untuk support aku untuk ke BINUS aja gitu. Sejak kapan ya udah nentuin kalau mau kuliah di BINUS ini? Sejak aku kelas 10 sih aku udah ngerencanain untuk kayak karir aku bakal kayak gimana, aku bakal kuliah di mana gitu, aku bakal nyari kerjaan yang kayak gimana. Kayak Oke, gitu. baik. Oke, kalau aku alasannya mau ke UGM tuh karena UGM tuh merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia yang memiliki fasilitas lengkap sehingga bisa mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Dan aku udah mikirin untuk memilih UGM tuh dari kelas 7 sih, karena emang tertarik sama univ itu. Kania sama Kak Ivan tuh udah pernah lihat langsung belum sih secara lingkungan atau ngeliat culture-nya langsung dari kuliah tersebut? Ya, kalau aku udah pernah ke UGM langsung saat liburan ke Jogja gitu ya. Dan itu tuh benar-benar tempatnya nyaman banget untuk kita belajar itu ya. Udah pernah waktu itu pas masih kalau nggak salah pas masih kelas 7 ya. Pas masih kelas 7 kebetulan waktu itu tuh aku juga kuliah di sono, jadi pertama kali juga aku datang ke BINUS University dan juga menurut aku juga wow keren banget gitu loh. Mereka BINUS University tuh luas banget dan pokoknya feelingnya tuh beda kalau kalian masuk ke kampus gitu loh, karena juga ya dari segi apapun juga emang udah beda di sekolah sama university. Kira-kira Kak Ivan ini kan mau masuk ke BINUS University. Nah, itu kan BINUS University itu punya banyak cabang kan. Iya. Nah, kira-kira Kak Ivan mau masuk yang lokasinya di mana, di daerah mana? Kalau untuk BINUS University-nya di bagian yang di Kemanggisan di Jakarta sana, karena waktu itu juga aku datangnya pertama kali itu di BINUS University yang di Kemanggisan di Jakarta. Bagaimana sih cara kita tahu minat bakat kita di mana atau potensi yang kita miliki itu di mana? Untuk bakat dan potensinya gimana cara kita tahunya itu menurut aku ya, cara gimana kita tahunya itu ya kita menguji skill-skill kita gitu loh, kayak kita melihat dari kemampuan kita, potensi kita gimana, kayak kita bagusnya tuh di mana, kita kayak contohnya gimana ya, itu kayak ya pokoknya kita tuh kayak kalau contohnya kita ngerasa jago di bidang suatu bidang atau di bidang apa lah gitu ya, mungkin kita bisa cari tahu lebih dalam, pokoknya kita lebih ngerti diri kita sendiri gitu. Ya, kalau dari aku pertama kita harus eksplorasi dulu berbagai minat ataupun bidang yang biasanya digeluti oleh banyak orang. Kemudian kita bisa mencoba banyak hal baru gitu kita bisa coba. Dan dari situ kita bisa tahu kira-kira kita tuh minat yang mana. Dan kalau kita udah tahu kita bisa mengembangkan ataupun mengasah kemampuan itu gitu. Oke. Untuk Kania sendiri untuk melakukan eksplorasi minat dan bakat tersebut itu perlu waktu yang lama nggak sih? Ya lumayan sih karena emang sempet bingung juga ya. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk Kak Ivan nih. Kakak kan di kelas 11 ini memakai kurikulum Merdeka. Kalau aku dengar-dengar kurikulum Merdeka ini bisa memilih beberapa mata pelajarannya. Kak Ivan ini pilih mata pelajaran apa aja sih? Untuk matkul yang aku pilih itu ada 4 ya, karena kita semua itu kelas 11 itu dikasih pilihan 4 mata pelajaran yang itu milihnya bebas dan sesuai sama jurusan yang mau kita pilih gitu loh. Contohnya aku teknik informatika, ya kita bisa milih kayak contohnya matematika lanjut atau apalah, pokoknya yang sesuai dengan jurusan kita. Dan juga memang di pelajaran itu ya kita masih bisa lah, kita masih bisa masuk ke dalam materi-materinya, kita masih bisa ngertiin gitu loh materi-materinya. Dan 4 jurusan yang aku pilih itu ada ekonomi, fisika, biologi, sama informatika dong tentunya. Ya aku juga milih informatika. Itu sih yang aku pilih 4 Oke, mata dari beberapa mata pelajaran yang tadi udah kakak sebutin, untuk milih ini kakak udah
kayak melakukan suatu research mungkin, atau kayak konsultasi dengan guru yang terkait, mungkin guru BK atau yang lainnya untuk bisa mengetahui itu? Aku tentunya udah pernah konsul dong, tapi bukan ke guru, lebih ke keluarga aku. Aku kayak tanyain gimana nih. Aku kan mau masuk ke teknik informatika dan kebetulan aku juga ya udah bekerja sebagai pekerjaan tentang teknik informatika lah. Kakak aku udah kerja, jadi aku bisa tanya saran-sarannya kayak gimana aku mau milih apa, dan kakak aku juga kayak nanyain aku ya kamu bagusnya di mana gitu. Jadi akhirnya aku milih 4 matkul itu karena ya menurut aku di 4 matkul itu bisa ngedukung aku untuk ngambil jurusan aku gitu. Oke, jadi udah direncanain dan udah didiskusiin sama keluarga ya. Udah. Oke. Nah, selain tadi kan kalian udah kasih tau nih jurusan yang kalian mau apa. Nah, selain jurusan yang kalian pilih, kalian tuh ada nggak sih minat ke jurusan lain gitu? Dan kenapa kalian minat juga ke jurusan itu? Oke, kalau dari aku udah nentuin untuk pilihan kedua. Dan sebenarnya ini juga masih jadi bahan pertimbangan aku dan keluargaku. Jadi aku tertarik untuk ngambil kedokteran gigi dan farmasi gitu. Kenapa? Karena emang cakupannya tuh masih hampir sama kedokteran gitu ya. Dan apa ya, belajar materinya pun juga nggak beda jauh gitu. Kalau untuk aku sih pilihan kedua ya. Kalau misalnya pilihan pertama sampai bener-bener nggak bisa lah, kepepet istilahnya. Aku ada rencana untuk ngambil hukum sih. Walaupun emang nggak terlalu sesuai sama bidang aku, bidang yang pelajaran-pelajaran yang aku ambil, tapi menurut aku kalau misalnya buat kepepet banget, aku ada interest untuk ke hukum juga sih. Karena menurut aku tuh kan hukum itu kan biasanya kayak tentang pasal-pasal gitu kan, Tentang dan juga aturan. ya, dan juga menurut aku tuh kayak mereka tuh kayak ya keren aja gitu karena mereka bisa ngomong sesuai fakta gitu kan, sesuai pasal-pasal yang emang udah tertera. Dan juga kebetulan juga mereka suka ngelakuin riset-riset kan tentang peraturan-peraturan, dan itu kebetulan juga ya aku suka aja gitu ngelakuin research gitu. Oke, lalu persiapan apa aja sih yang udah kalian lakuin agar bisa kuliah di kampus yang kalian inginkan? Pak Ivan gimana? Persiapannya Betul. dari aku sih ya aku mulai kayak aku untuk ke universitasnya sih enggak ya, tapi lebih ke teknik kayak lebih ke mempersiapin ke jurusannya, Oh, ke iya. teknik informatika ya. Kalau aku berencana untuk ke mana, mungkin kalau binus mungkin ada pilihan lain, mungkin ke contohnya kayak bisa aja nanti aku ganti pikiran ke UMN atau kemana gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk jurusan aku udah mempersiapkan kayak dari kelas 10 tuh aku bener-bener memang mau bener-bener teknik informatika, dan dari situ aku juga mulai belajar dan aku juga mulai diajari. Pokoknya ya udah mulai niat lah bener-bener emang, karena buat persiapan aku nanti kuliah gitu. Susah nggak sih untuk ngumpulin niat untuk kayak persiapin kayak ya, buat riset-riset tentang jurusan-jurusan itu? Susah, tapi mau nggak mau kayak ya aku ngelakuin riset-riset itu juga dari internet, dan ya, tapi aku nggak terlalu merasa kesulitan ya, nggak terlalu merasa kesusahan. Mungkin untuk beberapa orang aku nggak tahu, tapi menurut aku ya seru aja gitu loh ngelakuin riset-riset. Aku juga nonton YouTube apa ini itu, kayak aku suka aja gitu ngelakuin riset, kayak dari pekerjaannya tuh apa yang dilakuin, gajinya berapa, dan apalah ini itu tentang pekerjaan itu gitu. Tapi Menurut aku pernah nggak sih ngerasa bosen ngelakuin riset tersebut? ngelakuin riset kan nggak terus menerus, tapi Iya, betul. ya nggak bosan sih karena aku emang suka aja gitu untuk ngelakuin riset gitu, kayak aku jadinya lebih tahu gitu loh tentang itu. Kan ya? Persiapannya kalau aku dari kelas 7 ya itu tadi melihat kemampuan gimana matematikanya, sainsnya juga gimana, jadi diasah dulu di kelas 7 jadi biar nanti pas SMA tuh kayak nggak kaget banget gitu. Terus nanti aku juga berencana untuk mengikuti bimbel persiapan kuliah juga gitu. Berarti persiapannya udah panjang banget ya dari kelas 7, Iya, udah panjang, udah mateng banget gitu. udah berambisi. Yes, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, dari 1 sampai 10 seberapa semangat kalian sih mau jadi cita-cita yang kalian ingin? 10.
Kalau Harus Kak dong. Ivan? Kalau aku Jujur aja loh kak. masih 7 sih, masih belum. Oh, masih 7 siap ya, banget masih ragu-ragu Iya. gitu kan. Tapi untuk ke jurusannya mungkin udah, cuman kayak ya kan butuh persiapan juga Iya, kan. betul. Jadi masih menurutku dari diri aku sendiri masih 7. Oke. Lalu ada nggak sih hal yang ingin disampaikan untuk audiens nih yang lagi nonton mengenai persiapan perkuliahan? Siapa? Ini boleh Kak Ivan bilang kali ya. Iya, kak dulu dong. Pertanyaan tadi apa? Sorry, tadi aku batuk. Hal yang ingin disampaikan untuk audiens mengenai persiapan kuliah ini. Hal yang ingin disampaikan ya pokoknya cari di mana kalian tuh emang bener-bener minat dan emang kalian mau. Jangan sampai nanti pas kalian udah kuliah kalian malah nyesel, dan pas nanti ngambil pekerjaan kalian kayak nggak sesuai gitu loh, kayak kalian cuman kerja cuman demi uang dan kalian nggak nemuin kebahagiaan sama sekali karena kalian nggak minat di sana. Kebahagiaan itu lebih penting nggak sih? Iya benar. Oke, kalau dari aku untuk persiapan kuliah, ya intinya bagi teman-teman di luar sana ya semangat untuk mempersiapkan. Emang nggak mudah, emang kadang emang ada capeknya gitu. Tapi jangan lupa untuk istirahat, untuk me time juga. Jadi apapun usaha yang kita lakukan saat ini tuh pasti membuahkan hasil yang terbaik juga ke depannya gitu. Nah, udah di akhir acara nih Bel. Kalian masih ingat gak sih sama jargon suara logik? Ingat. Ya masing-masing. Oke, kita coba bareng ya. Suara logik aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Oke. Oke Logic Squad, sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih seru ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga. See you in the next episode. Bye.